Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Abimanyu Birvan Pramudito dengan NIM 41519010178 akan melakukan pembahasan modul 9 hingga 11 pada mata kuliah Sistem Operasi di mana dosen pengampu saya adalah Bapak Suhendi. Pertama kita akan membahas modul 9 yaitu menjelaskan tentang manajemen memori. Nah, kita awali penjelasan kita mengenai pengertian memori itu sendiri. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori juga biasa disebut komputer storage, komputer memori, atau memori. Merupakan perangkat komputer yang digunakan sebagai media penyimpan data dan informasi saat menggunakan komputer. Contoh memori seperti hard disk, solid state drive, flash drive, USB, SD card, dan lain-lain. Sedangkan manajemen memori itu sendiri adalah merupakan kegiatan pengelolaan memori dari komputer. Proses ini mengatur bagian memori yang dialokasi suatu proses yang dibutuhkan oleh CPU dan pembebasan proses tersebut saat CPU tersebut sudah berhasil mengeksekusi proses tersebut. Mereka memiliki tanda pengenal yang terdiri dari alamat memori, lintasan track, dan sektor. Lalu selanjutnya adalah jenis memori yang dibagi menjadi dua, yaitu ada memori kerja dan memori dukung. Di mana memori kerja atau dengan nama lain working memory memiliki tugas utama yaitu untuk menampung pekerjaan yang saat sebelum atau sesudah pekerjaan itu dilaksanakan oleh prosesor, seperti proses-proses. Dan menampung berbagai hal yang diperlukan prosesor seperti sistem operasi, sistem bahasa, dan catatan. Nah, karakteristik penting dari memori kerja ini biasanya mereka tuh berkecepatan sangat tinggi dan biasanya berukuran sangat kecil. Nah, memori kerja sini biasanya berinteraksi langsung pada CPU. Contohnya seperti RAM, cache, register. Namun ada satu lagi namanya ROM yang meskipun termasuk memori kerja, dia jarang berinteraksi dengan CPU. Nah, ntar kita akan bahas di slide selanjutnya. Sedangkan memori dukung merupakan memori yang memiliki tujuan utama untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, contohnya di sini yaitu seperti hard drive, SSD atau solid state drive, CD, DVD, SD card, dan lain-lain. Nanti kita membahas tentang jenis-jenis memori kerja yang ada. Nah, itu pertama ada memori kerja tetap, yaitu memori kerja yang datanya tidak mudah hilang. Nah, seperti saya bilang sebelumnya, memori kerja itu kebanyakan berinteraksi dengan CPU, memiliki ukuran kecil dan berkecepatan tinggi, seperti cache, register, atau RAM. Namun ada hal memori kerja seperti ROM yang fungsi utamanya itu hanya untuk menyimpan software-software tertentu yang dibutuhkan untuk peranti lunak agar bisa berinteraksi dengan peranti keras. Itu disebut dengan ROM dan berbagai jenis-jenis tipe ROM-nya. ROM itu adalah read-only memory. Memiliki sebanyak 4 jenis. Mereka semua memiliki fungsi yang sama, namun setiap versi yang lain itu memiliki suatu tambahan fitur. Nah, seperti ROM ini yaitu singkatan dari read-only memory. Ini merupakan sebuah chip yang software dimana softwarenya itu sudah dibuat pada saat chip itu dibuat. Nah, sedangkan PROM atau Programmable Read-Only Memory merupakan ROM yang pada saat chip ROM itu dibuat, programnya baru dimasukkan setelah chip tersebut dibuat. Nah, sedangkan EEPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory merupakan jenis ROM yang dapat dihapus dan diprogram kembali. Nah, caranya mereka menghapus ROM pada EEPROM ini adalah dengan menyinari sinar ultraviolet. Nah, sedangkan pada EEPROM atau Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory memiliki fungsi yang sama seperti EEPROM, cuman cara ia menghapus software yang berada dalam EEPROM itu dapat dihapus dengan sumber daya listrik saja, tidak perlu menyinari sinar ultraviolet. Selanjutnya dari memori kerja adalah memori kerja bebas, yaitu ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah tipe memori yang bersifat volatile, di mana
Pada saat sumber daya di komputer tersebut dimatikan, maka segala informasi yang tersimpan di RAM tersebut akan hilang. Selanjutnya dari tipe memori kerja adalah cache memory. Cache memory merupakan memori berukuran kecil yang bersifat sementara, yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Memori ini juga bertindak sebagai buffer antara CPU dengan RAM. Lalu tipe memori yang kedua yaitu ada memori dukung. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, memori dukung merupakan tipe memori yang memiliki fungsi utama untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini berbeda dengan memori kerja yang memiliki kapasitas kecil. Memori dukung di sini biasanya memiliki kapasitas yang besar, yaitu seperti hard drive, CD, DVD, SD card, floppy disk, pen drive, SSD, dan magnetic tape. Selanjutnya kita akan bahas tentang alamat memori yang dibagi menjadi dua, yaitu ada alamat memori mutlak dan alamat memori logika. Di mana alamat memori mutlak merupakan alamat memori yang bersifat fisik, yaitu lokasi fisiknya terhadap kepingan memori tersebut. Sehingga untuk menggunakan alamat memori ini harus menggunakan kata pengenal. Nah, sedangkan pada alamat memori logika disebut alamat logika karena berasal dari untaian alamat yang bersifat relatif terhadap alamat lain yang digunakan pada sebuah program yang berurutan. Sedangkan fungsi manajemen memori adalah untuk meningkatkan kerja atau utilitas CPU, meningkatkan kecepatan akses CPU terhadap data dan instruksi yang dibutuhkan, meningkatkan efisiensi pemakaian memori yang terbatas, dan mentransfer data dari memori utama atau ke CPU dengan lebih efisien. Selanjutnya adalah tentang tipe manajemen memori, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada manajemen memori statis dan manajemen memori dinamis. Di mana pada manajemen memori statis, pemartisiannya berdasarkan jumlah, lokasi, dan ukuran proses itu bersifat tetap. Sedangkan pada manajemen memori dinamis, pemartisian tersebut bersifat dinamis, di mana jumlah, lokasi, dan ukuran proses tersebut bisa berubah-ubah sepanjang waktu secara dinamik. Nah, salah satu hal utama yang membedakan antara manajemen memori statis dan manajemen memori dinamis adalah dari ukuran partisinya, di mana pada manajemen memori statis, ukuran partisinya sudah ditetapkan dan tidak berubah. Sedangkan pada manajemen memori dinamis, ukuran partisi tersebut disesuaikan dengan proses yang dimasukkan ke dalam memori. Untuk pembahasan kali ini, saya akan membahas manajemen memori statis saja, di mana pada manajemen memori statis itu bisa didasarkan dari dua tipe, yaitu manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping dan manajemen memori berdasarkan ukuran. Pada manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping, yaitu ada manajemen memori tanpa swapping. Nah, seperti pada namanya, manajemen memori ini tidak ada pemindahan proses antara memori utama dengan disk yang terdiri dari dua, yaitu monoprogramming dan multiprogramming dengan ciri masing-masing. Pada monoprogramming itu ciri-ciri utamanya itu ya hanya ada satu proses yang dapat dijalankan setiap saat, dan pada saat program dieksekusi itu mereka mengambil kontrol dari satu seluruh mesin, dan hanya ada satu proses yang dapat dimuat dalam memori. Sedangkan pada multiprogramming ciri-cirinya adalah memori dibagi menjadi berbagai macam partisi yang memiliki ukuran yang sama, dan satu proses hanya dapat memakai satu partisi. Nah, saat proses sudah diproses oleh prosesor, maka partisi tersebut dapat melepas prosesnya. Nah, yang selanjutnya adalah manajemen memori berdasarkan ukuran yang dibagi menjadi dua, yaitu manajemen memori dengan partisi yang sama ukuran dan manajemen memori dengan partisi yang beda ukuran. Nah, pada manajemen memori yang memiliki partisi yang ukurannya sama, setiap proses akan dimasukkan ke partisi yang sembarang. Nah, hal ini memberikan beberapa masalah, apalagi bila proses yang dimasukkan ke partisi itu memiliki ukuran lebih kecil dari partisi yang
dimiliki. Nah, karena hal tersebut akan memberikan pemborosan ruang yang disebut juga dengan fragmentasi internal. Lalu ada strategi penempatan program ke partisi yang dibagi menjadi dua, yaitu ada satu antrian untuk semua partisi dan satu antrian untuk tiap partisi. Di mana pada satu antrian untuk semua partisi, proses diurutkan pada satu antrian tunggal untuk semua partisi yang ada, di mana proses akan dimasukkan ke partisi yang lebih kecil terlebih dahulu. Nah, kelebihan dari strategi ini adalah itu lebih mudah diimplementasikan karena hanya membutuhkan satu antrian saja. Namun kekurangannya bisa terjadi pemborosan ruang, di mana sebuah proses yang berukuran kecil ditempatkan ke partisi yang berukuran besar. Lalu selanjutnya ada satu antrian untuk tiap partisi. Nah, pada strategi ini setiap partisi memiliki antriannya sendiri yang diatur berdasarkan ukuran dari tiap proses tersebut. Nah, jadi tujuannya di sini adalah jadi tiap proses itu hanya bisa memasuki partisi yang dibutuhkannya untuk meminimalisir pemborosan ruang. Nah, itu juga salah satu kelebihannya. Nah, namun kekurangannya akan terjadi antrian yang panjang pada partisi tertentu karena partisi-partisi yang lain tidak dimasuki oleh proses yang ukurannya sesuai dengan partisi tersebut. Nah, ini adalah contoh dari gambar antrian input tunggal atau satu antrian untuk semua partisi dan antrian input banyak, yaitu contoh dari satu antrian untuk tiap partisi. Nah, seperti yang kita lihat di sini, satu antrian itu dialokasikan ke partisi 1 hingga 4, di mana proses pemasukan ke partisi dimulai dari partisi yang terkecil terlebih dahulu. Nah, sedangkan di sini setiap partisi memiliki barisannya sendiri dan seperti dicontoh di sini, partisi 1 memiliki barisan yang panjang dibandingkan partisi 2 dan partisi 4, dan partisi 3 malah tidak memiliki antrian sama sekali karena tidak ada proses yang masuk ke memori yang berukuran sesuai dengan partisi 3, makanya tidak diisi oleh proses. Lalu selanjutnya adalah algoritma alokasi memori yang terdiri dari 5, yaitu adalah first fit algorithm, next fit algorithm, best fit algorithm, worst fit algorithm, dan quick fit algorithm. Nah, akhirnya kita sudah sampai di pembahasan modul 10. Nah, itu kita akan bahas tentang virtual memory. Jadi virtual memory itu apa? Virtual memory merupakan suatu teknik manajemen memori yang memisahkan antara memori logis dan memori fisik. Memori logis itu sendiri bukan kumpulan keseluruhan data yang dimiliki suatu program. Tanpa adanya memori virtual, semua data yang dimiliki suatu program akan dimuat semuanya ke memori utama atau memori fisik. Nah, di sini memori virtual menyimpan sebagian data dari program tersebut ke memori dukung atau secondary storage. Sedangkan data-data yang dibutuhkan baru dimasukkan ke RAM untuk menghemat ruang pada RAM itu sendiri. Nah, program atau data pun ya karena tidak muat dimasukkan ke RAM, maka akan disebut adalah paging file. Nah, paging file sendiri adalah data yang disimpan secara sementara atau bisa disebut dengan swap. Nah, jika suatu proses membutuhkan instruksi atau data yang diinginkan, maka mereka akan pertama mencari pada memori utama. Nah, bila data tersebut tidak ditemukan pada memori utama, baru kemudian mereka akan mencari ke memori sekunder. Lalu kita akan membicarakan tentang fungsi virtual memory. Fungsi virtual memory itu untuk meringankan beban memori RAM, terus menyimpan data dari RAM, dan bisa juga bertindak sebagai RAM cadangan. Nah, manfaat dari virtual memory sendiri itu adalah menurunkan kapasitas memori fisik atau RAM yang dibutuhkan sehingga menurunkan harga. Karena alasan kenapa RAM tidak setinggi kapasitasnya dengan memori dukung seperti HDD dan lain-lain itu karena harganya yang sangat mahal karena kecepatannya yang tinggi. Nah, dengan
virtual memory, kapasitas memori juga diperluas sehingga sistem komputer juga dapat lebih menangani lebih banyak task. Dan juga virtual memory dapat meningkatkan respon sekalian menurunkan beban pada input-output. Nah, virtual memory juga meringankan beban ya memori RAM itu sendiri. Karena dengan memisahkan data-data yang diperlukan pada suatu program tersebut dan hanya mengambil data-data yang dibutuhkan saja. Nah, implementasi virtual memory dapat diwujudkan melalui demand paging dan demand segmentation. Nah, pada pembahasan ini saya akan membahas tentang demand paging saja. Nah, demand paging merupakan implementasi virtual memory yang paling sering digunakan. Sistem demand paging pada prinsipnya sama dengan sistem permintaan page dengan menggunakan swapping. Nah, inti dari demand paging sendiri adalah page akan dibawa ke memori fisik jika ia benar-benar dibutuhkan oleh sistem. Nah, suatu page itu dibutuhkan bila saat eksekusi proses dan terjadi referensi alamat logik dari page tersebut. Nah, kedua, page table menyimpan daftar page frame yang telah dialokasikan untuk proses tersebut. Nah, saat melakukan pengecekan page yang dibutuhkan suatu proses, terdapat 3 kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu adalah 1. Page ada dan sudah berada di memori utama. Nah, statusnya di sini adalah valid atau 1. Lalu ada page ada tapi belum dimasukkan ke memori utama. Nah, jadi page ini tetap berada di secondary storage atau memori dukung yang statusnya ini adalah invalid atau 0. Nah, langsung ketiga, page benar tapi tidak ada di memori utama maupun memori sekunder atau disebut invalid reference. Nah, status di sini adalah invalid juga atau 0. Nah, jika terjadi kasus kedua dan ketiga, maka terjadi kondisi dinamakan page fault. Page fault merupakan pesan dari sebuah program yang sedang berlangsung yang terjadi ketika sebuah program mencoba mengakses sebuah blok memori yang tidak berada dalam RAM. Fault atau kesalahan itu memberitahukan kepada sistem operasi bahwa sistem operasi harus mencari data yang dibutuhkan program tersebut di memori virtual, lalu memindahkannya ke memori utama atau RAM untuk diproses oleh program tersebut. Cara penanganan kondisi page fault adalah sebagai berikut. CPU akan mengambil instruksi dari memori, yaitu dengan mengecek tabel halaman. Nah, jika pada tabel halaman terset suatu bit invalid atau 0, maka sistem operasi akan melakukan trap atau menjebak page tersebut. Nah, kemudian sistem operasi akan mencari data yang diperlukan dari CPU itu pada page yang terletak di memori virtual. Jika suatu proses tersebut bersifat ilegal atau tidak memiliki data di memori virtual atau di memori utama, maka proses tersebut akan dihentikan. Namun, bila page yang mengandung data yang diperlukan CPU itu terkandung di memori virtual, maka page yang memiliki data tersebut akan dipindahkan ke memori utama atau RAM agar bisa diproses oleh CPU. Untuk pengecekan page yang dibutuhkan oleh suatu sistem dapat menggunakan skema valid invalid bit, di mana setiap entry page table memiliki bit, yaitu bit V atau valid dan bit I atau invalid, di mana bit valid itu menandakan suatu page tersebut berada dalam memori, dan sedangkan bit invalid menandakan dua arti, yaitu arti pertama alamat logika itu tidak sesuai dengan proses, dan page ada di disk namun tidak ada dalam memori utama. Nah, jika nilai bit invalid tidak pernah diakses, maka tidak ada pengaruh apapun. Namun jika nilai bit invalid itu diakses, maka akan terjadi page fault trap, ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah page replacement. Page replacement diperlukan pada saat dimana suatu proses dieksekusi perlu frame bebas tambahan, tapi tidak tersedianya frame bebas. Nah, konsep page replacement itu jika tidak ada frame yang kosong, cari frame yang tidak sedang digunakan, lalu kosongkan dengan cara menuliskan isinya ke dalam swap space dan mengubah semua tabelnya sebagai indikasi bahwa page tersebut tidak akan berada lama dalam memori.
Lalu selanjutnya adalah algoritma page replacement. Jadi algoritma dari page replacement itu ada banyak, namun saya akan menjelaskan 4, yaitu optical page replacement, FIFO page replacement, least recently used atau LRU, dan not recently used. Nah, pada optimal page replacement, algoritma ini prinsipnya akan mengganti page yang tidak akan digunakan dalam jangka waktu yang paling lama. Kelebihan dari algoritma ini adalah menghindari terjadinya anomali Beladi dan memiliki kesalahan perpindahan page yang terendah. Lalu selanjutnya ada FIFO page replacement. Pada prinsip ini menggunakan algoritma FIFO, yaitu menggunakan konsep antrian. Page yang diganti adalah page yang paling lama berada di memori. Algoritma ini mudah diimplementasikan dan biasanya algoritma ini digabung dalam algoritma lain. Lalu ada least recently used atau LRU, merupakan algoritma yang bekerja dengan menggantikan halaman yang sudah tidak digunakan dalam jangka waktu lama. Mereka berasumsi yaitu dengan bahwa page yang paling sering digunakan kemungkinan besar akan digunakan kembali. Jadi mereka menukarkan page yang jarang digunakan saja. Sedangkan pada algoritma NRU itu sebuah algoritma jika terjadi sebuah page fault, sistem akan memberikan kelas-kelas kepada page-page yang ada dalam memori. Kelas-kelasnya ada 4, yaitu kelas 1 yaitu berarti tidak digunakan dan tidak dimodifikasi, yaitu bukan bit terbaik untuk dipindahkan. Yaitu ada kelas 2 yaitu tidak digunakan namun dimodifikasi, tidak ideal untuk dipindahkan karena bit harus ditulis terlebih dahulu. Lalu ada kelas 3 yaitu digunakan tapi tidak dimodifikasi, kemungkinan page ini akan digunakan kembali. Lalu ada kelas 4 yaitu digunakan dan dimodifikasi, page ini juga mungkin akan digunakan kembali. Selanjutnya bagian terakhir adalah tracing. Tracing adalah suatu kondisi di mana sebuah proses tidak memiliki cukup page yang akan digunakan sehingga terjadinya situasi di mana mereka terus melakukan pergantian page secara terus-menerus. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghindari tracing adalah dengan menyediakan jumlah page yang pas ukurannya dengan proses yang akan dibutuhkan. Nah, salah satu cara untuk mengetahui jumlah page yang dibutuhkan suatu proses adalah dengan strategi working set. Nah, jadi ini adalah bagian terakhir dari pembahasan modul 10. Selanjutnya kita akan membahas tentang modul 11. Nah, akhirnya kita sudah sampai di modul 11, yaitu membahas mengenai I/O. Kita pertama akan membahas tentang perangkat I/O. Ada berbagai jenis I/O yang dapat kita temukan pada sistem komputer, yaitu mencakup perangkat penyimpanan seperti HDD, SSD, SD card, perangkat transmisi seperti Bluetooth, network card, dan modem, perangkat interface seperti monitor, keyboard, dan mouse. Nah, semua perangkat ini dikontrol oleh I/O controller. Nah, alamat-alamat yang dimiliki perangkat akan digunakan oleh direct I/O instruction dan memory map I/O. Perangkat I/O itu dibagi menjadi 2, yaitu perangkat blok dan perangkat karakter. Di mana perangkat blok itu menyimpan informasi dalam sebuah blok yang memiliki ukuran tertentu. Nah, biasanya ukurannya adalah 512 byte sampai 32.768 bytes. Keuntungan dari blok ini adalah mampu membaca dan menulis setiap blok secara independen. Nah, dengan sistem blok ini, mereka juga dapat melakukan pencarian. Nah, salah satu contoh umum dari suatu perangkat blok pada I/O adalah sebuah hard disk. Selanjutnya adalah perangkat karakter. Perangkat karakter itu mengirim atau menerima barisan karakter tanpa adanya struktur dalam bentuk blok, jadi hanya ada satu baris karakter atau tulisan. Nah, karena hal tersebut, sistem pada perangkat karakter ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pencarian. Salah satu contoh perangkat yang menggunakan sistem seperti ini adalah printer atau interface. Nah, namun ada contoh I/O yang tidak masuk ke kedua kategori, yaitu contohnya seperti perangkat clock atau jam, karena perangkat ini tidak memiliki alamat atau juga tidak mengirim ataupun menerima barisan karakter. Mereka hanya melakukan interupsi dengan jangka waktu sudah ditentukan. Selanjutnya kita akan bahas tentang perangkat pengendali atau I/O device controller.
di mana setiap unit I/O memiliki komponen mekanis dan elektronik. Nah, komponen elektronik ini disebut pengendali perangkat atau device controller. Pada komputer, komponen ini berupa kartu sirkuit yang dapat dimasukkan ke slot motherboard komputer. Perangkat mekanis ini berupa perangkat I/O itu sendiri. Nah, kartu pengendali ini bersifat sebagai penghubung. Pada saat I/O tersebut dihubungkan ke dalam komputer, sistem operasi sebenarnya berinteraksi ke perangkat controller dari I/O tersebut atau device controller I/O tersebut, bukan perangkat I/O-nya langsung. Sebagian besar komputer yang berukuran kecil menggunakan modul bus tunggal untuk berkomunikasi antara CPU dan pengendali, sedangkan mainframe yang berukuran besar menggunakan modul yang berbeda dengan bus yang banyak dan I/O channels. Kita akan bahas tentang berbagai peralatan I/O. Nah, seperti pada namanya, peralatan I/O itu ada dua, yaitu input dan output. Peralatan input dibagi menjadi dua golongan, yaitu alat input langsung dan tidak langsung. Bila terminal dihubungkan ke pusat komputer dengan jarak yang jauh dan mereka berinteraksi melalui alat komunikasi, maka itu disebut dengan RJE terminal atau Remote Job Entry Terminal atau Remote Batch Terminal. Alat input langsung terdiri dari beberapa golongan seperti yang sering kita kenal seperti keyboard, voice recognizer, atau mouse yang memiliki interaksi langsung ke komputer seperti dengan USB cable atau melewati PS2 port jika pada keyboard. Nah, sedangkan alat input tidak langsung itu seperti key to card, key to tape, key to disk terminal. Lalu pada peralatan output, itu output berfungsi untuk menghasilkan suatu keluaran dari komputer itu sendiri, bisa dalam bentuk suara, gambar, dan bentuk-bentuk lain dapat dibaca oleh mesin. Nah, contoh-contoh peralatan output dapat berupa hard copy atau soft copy, di mana hard copy itu seperti mencetak suatu tulisan atau gambar seperti kertas atau foto. Nah, soft copy device itu memberikan sinyal output berupa tulisan dan image yang ditampilkan ke dalam layar atau ke perangkat lunak. Nah, kita akan bahas mengenai bus. Pada struktur logika komputer memiliki sebuah bus tunggal yang digunakan untuk menghubungkan CPU, memori, dan berbagai perangkat-perangkat I/O. Sebagian besar sistem memiliki dua bus atau lebih. Bus kecepatan tinggi untuk papan-papan I/O modern dan bus kecepatan rendah untuk papan I/O yang lebih lama. Masing-masing perangkat I/O memiliki dua bagian. Bagian yang membuat sebagian besar elektronik yang disebut pengontrol memiliki tugas untuk mengontrol I/O dan menangani akses bus untuk piranti I/O tersebut. Lalu memilah aliran-aliran bit menjadi satuan-satuan yang menuliskan setiap satuan ke dalam memori. Sebuah satuan adalah satu word atau lebih, dapat melakukan akses memori langsung dengan suatu sistem akses yang dilakukan oleh sebuah pengontrol untuk membaca dan menuliskan data pada atau dari memori tanpa intervensi dari CPU. Lalu yang kedua adalah untuk memuat piranti I/O seperti disk drive. Selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam dari bus, itu dibagi menjadi 4, yaitu ada bus arbiter, bus ISA, dan bus AISA, dan bus PCI. Bus arbiter adalah sebuah chip yang menentukan penggiliran pertama dari penggunaan bus. Sedangkan bus ISA atau Industri Standard Architecture adalah sebuah rancangan komputer yang tetap menggunakan bus PC lama. Lalu bus AISA atau Extended ISA merupakan rancangan komputer yang menggunakan bus banyak dan salah satu busnya adalah ISA. Lalu ada bus PCI atau Peripheral Component Interconnect, merupakan rancangan komputer yang dapat digunakan dalam banyak konfigurasi dan memiliki penghubung kepada bus ISA. Nah, kemudian ini adalah contoh gambar dari komponen-komponen sistem bus. Itu ada control bus, address bus, dan data bus. Kita akan menjelaskan lebih lanjut dari fungsi-fungsi komponen-komponen itu di slide selanjutnya. Nah, seperti pada komponen sistem bus di slide sebelumnya, itu ada address bus, control bus, dan data bus. Jadi pengertian dari ketiga komponen tersebut apa, yaitu ketahuan dari saluran data. Saluran data atau data bus merupakan
lintasan perpindahan dari dua modul sistem. Saluran ini memiliki saluran sebesar 8, 16, sampai 32. Nah, jumlah saluran itu sendiri ditentukan dari lebarnya bus data. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat bawa 1 bit saja, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan setiap saat. Lalu yang kedua adalah saluran alamat atau address bus. Nah, ini digunakan untuk memberitahukan sumber atau tujuan dari data yang berada pada bus data. Nah, contoh senarionya adalah pada CPU yang akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat dari word tersebut di saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum pada sistem itu juga. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk memberikan alamat pada port input dan output. Lalu yang ketiga ada saluran kontrol atau control bus. Karena control bus ini berfungsi untuk mengontrol data bus dan address bus. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat yang mengontrol penggunaannya. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi perwaktuan di antara modul-modul sistem. Sinyal-sinyal perwaktuan menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Sinyal-sinyal perintah menspesifikasikan operasi yang akan dibentuk. Umumnya saluran kontrol itu meliputi memory write, memory read, I/O read, I/O read, transfer ECK, bus request, bus grant, interrupt request, interrupt ECK, clock reset. Lalu kita akan bahas tentang modul I/O dan fungsinya. Modul I/O dapat berinteraksi dengan komputer dengan dua cara, yaitu dia bisa berinteraksi dengan CPU dan memori dan berinteraksi ke satu atau lebih peripheral yang terhubung pada komputer. Lalu fungsi modul I/O adalah 1. Kontrol dan timing, 2. Komunikasi, 3. Device untuk komunikasi, 4. Data buffering, dan 5. Untuk mendeteksi error. Lalu langkah-langkah yang digunakan penanganan I/O adalah 1. Untuk CPU akan mengecek status dari modul I/O device. I/O modul akan mengirimkan statusnya. Jika statusnya bersifat ready, maka CPU akan meminta transfer data. I/O modul akan mengambil data dari device. I/O modul transfer data ke CPU dalam variasi output yang diinginkan CPU itu sendiri. Selanjutnya kita akan bahas tentang metode operasi sistem I/O, yaitu ada 3, ada I/O terprogram, I/O interrupt drive, dan DMA atau direct memory access. Pada I/O terprogram, data saling bertukarkan antara prosesor dengan modul I/O. Ketika prosesor sedang mengeksekusi program dan menemukan instruksi yang berkaitan dengan I/O, maka prosesor akan mengeksekusi instruksi tersebut dan melakukan perintah ke modul I/O yang sesuai. Nah, jadi di sini pada I/O terprogram, CPU melakukan perintah dan memproses dari I/O tersebut, dan I/O-nya hanya menunggu perintah dari CPU. Sedangkan pada I/O interrupt drive, prosesor mengeluarkan perintah I/O dilanjutkan dengan mengeksekusi instruksi-instruksi yang lain, dan modul I/O akan melakukan interupsi ketika instruksi tersebut telah dilaksanakan oleh CPU. Nah, pada akhir setiap siklus instruksi, CPU akan mengecek interupsi yang dilakukan oleh modul I/O. Nah, jika prosesor menemukan adanya interupsi dari modul I/O, prosesor akan menyimpan konteks program yang sedang berlangsung dan akan melaksanakan perintah dari modul I/O itu. Lalu setelah diproses interupsi dari modul I/O itu, lalu dia akan melanjutkan eksekusi. Lalu yang ketiga adalah DMA atau direct memory access. Digunakan untuk I/O device yang dapat memindahkan data dengan kecepatan tinggi. Device control memindahkan data dalam blok-blok dari buffer langsung ke memori utama, atau sebaliknya tanpa campur tangan prosesor. Interrupt hanya terjadi di tiap blok, bukan tiap word atau byte. Seluruh proses DMA dikendalikan di controller disebut DMA controller. DMA controller mengirimkan atau menerima sinyal dari memori dan I/O device. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang DMA di slide selanjutnya. Jadi inti dari DMA itu, modul I/O berinteraksi dengan memori tanpa campur tangan dari prosesor. Jadi perpindahan dari modul I/O ke memori utama itu berlangsung tanpa perlunya interaksi dari CPU.
Ini adalah contoh grafik di mana sebuah sistem operasi yang menggunakan operasi I/O DMA atau Direct Memory Access, di mana berbeda dengan I/O terprogram atau I/O interrupt drive. Di sini CPU berinteraksi dengan device controller lewat DMA atau Direct Memory Access Controller, di mana CPU akan meminta request I/O pada DMA, di mana DMA akan meneruskan I/O tersebut ke device I/O device controller. Nah, CPU dapat menjalankan task lain saat melakukan request ini, karena jika CPU menunggu I/O melakukan read atau write, akan terjadi pemborosan sumber daya. Maka dari itu, CPU akan melakukan instruksi-instruksi yang lain pada saat I/O melakukan read atau write. Nah, lalu I/O akan menempatkan data tersebut ke dalam RAM. Nah, setiap selesai melakukan siklus instruksi, CPU akan mengecek interupsi-interupsi yang terjadi. Nah, jika data sudah terdapat dalam RAM, DMA akan mengirimkan interrupt kepada CPU. Nah, setelah CPU selesai melakukan siklus instruksinya, CPU akan mengecek interupsi yang terjadi dan CPU akan melakukan operasi dari data yang diberikan oleh I/O. Dan itu dia, kita sudah sampai pada akhirnya pembahasan modul 9 hingga 11 pada mata kuliah sistem operasi. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.